Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview sebuah skripsi yang berjudul Wali Adhal sebagai alasan hak memilih pasangan dalam putusan pengadilan nomor 132 garis miring PD T.B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Agama Jombang. Perspektif Feminisme Kiai Haji Husein Muhammad yang diampu oleh Ibu dosen Yuli Astuti Hasanah yang beranggotakan dengan saya sendiri Amar Multazam dengan NIM 931114019 dengan rekan saya Muhammad Dafar Rahman 9. Di sini saya akan menjelaskan orang tua, khususnya ayah, memang memiliki hak ijbar terhadap anak perempuan. Sebagai orang tua meyakini bahwa ia bertanggung jawab terhadap anak perempuannya, termasuk urusan masa depan anaknya. Namun orang tua tidak perlu memaksakan kehendak anak perempuan untuk menikah dengan pilihan orang tua, dikarenakan perempuan yang sudah balik mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri, selama tindakan tersebut tidak menyimpang dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Dalam hal pemilihan pasangan, perempuan mempunyai hak untuk menentukan pilihannya atau dasar nilai keagamaan, memilih pasangan yang bertanggung jawab untuk membina serta membangun rumah tangga. Dari Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila datang seorang laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak engkau laksanakan, niscaya akan menimbulkan fitnah dari kerusakan di muka bumi ini. Maka dalam hal ini perempuan mempunyai hak memilih pasangannya sendiri. Jika seorang laki-laki yang dipilih mempunyai agama serta akhlak yang baik. Penulisan menggunakan teori organisasi internasional, dan teori ini digunakan sebagai alat analisa terhadap topik yang beliau bahas. Titik dalam teori yang beliau gunakan memiliki beberapa karakteristik. Dalam hal ini pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Pernikahannya adalah cara untuk meneruskan garis keturunan. Dalam bahasa Arab, nikah soal kata dari kata al-nikah artinya berkumpul atau bersetubuh. Sedangkan dalam fikih, nikah sering disebut dengan ziwaj atau zawaj yang memiliki dua arti, yaitu akad bersenggama. Dalam bahasa Indonesia, asal kata perkawinan adalah kawin yang diartikan membangun suatu keluarga melalui lawan jenis atau yang sering disebut laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya, serta saling memenuhi kebutuhan seksual (bersetubuh). Berdasarkan sebuah teori, seorang penulis menganggap telah kejadian yang saling bertolak antara teori tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, seorang penulis mengaku menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini kerap kali digunakan oleh seorang peneliti dalam bidang internasional, dikarenakan memang dianggap paling sesuai. Penulis juga mengutip pernyataannya dari seorang tokoh mengenai pendapatnya tentang penelitian kualitatif ini. Menurut seorang tokoh yaitu Michael Quinn Patton, bahwasanya metode kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kata-kata sebagai penjabaran dari objek yang ditelitinya tersebut. Dan sayangnya seorang penulis ini tidak menyebutkan apa kiranya alasan tersebut menggunakan metode ini. Hendaknya dalam bagian ini bisa dipaparkan mengenai jenis metode penelitian yang digunakan. Penulis juga bisa menjelaskan alasan kenapa memilih metode tersebut supaya seorang pembaca bisa memahami metode yang digunakan oleh seorang peneliti. Menurut seorang penulis, dalam menyelesaikan permasalahan ini
Ternyata salah satu penyebabnya sering berkembangnya zaman. Melalui berbagai perusahaan sosial serta budaya kini kedudukan perempuan dan laki-laki hampir mendekati setara. Sifat superioritas makin hari makin terkikis. Perempuan mulai menampilkan kualitas dirinya melalui potensi-potensi yang dimiliki perempuan. Pendidikan adalah faktor penunjang kualitas diri perempuan, sehingga perempuan masa kini telah terjun ke ranah publik baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, kesehatan, dan sektor lainnya yang dahulu didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, dalam ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya melegitimasi bahwa sesungguhnya ayat Al-Quran yang mempunyai prinsip ideal Islam tentang keadilan kesetaraan tanpa dibatasi dengan jenis kelamin, ruang lingkup kesetaraan gender, juga berkaitan dengan problematika pemilihan pasangan. Terima kasih. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Dhafar. Ya, di sini saya akan melanjutkan review skripsi. Ya. Orang tua atau wali mempunyai suatu hak terhadap anak perempuannya yang disebut dengan hak ijbar, yang artinya memaksa. Dalam bahasa Arab mempunyai beberapa kata yang memiliki arti yang sama, yaitu ikhraq, taklif, dan ijbar. Ketiga kata tersebut pada ketiga bahasa tersebut mempunyai arti yang berbeda secara signifikan. Ikhraq sendiri, jika diterjemahkan, ialah suatu paksaan dengan didasari suatu ancaman jiwa dan raga, tanpa ada perlawanan dari pihak yang bersangkutan. Padahal sesungguhnya hal tersebut bertentangan dengan kehendak yang bersangkutan. Sedangkan taklif adalah sebuah paksaan yang sebelumnya telah menjadi suatu kewajiban yang harus dikerjakan dengan sukarela. Dan ijbar, tindakan memaksa atas dasar suatu tanggung jawab, biasanya ijbar berkaitan dengan perkawinan. Hak ijbar ayah kepada anak perempuan untuk melangsungkan perkawinan meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuan. Berpendidikan serta menentukan pilihannya, maka anak perempuan mempunyai suatu hak untuk menentukan pasangannya sendiri. Hak memilih pasangan adalah suatu hak dari seseorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan meskipun tanpa persetujuan dari anak perempuan. Berpendidikan serta menentukan pilihannya, maka anak perempuan mempunyai suatu hak untuk menentukan pasangannya sendiri. Hak memilih pasangan adalah suatu hak dari seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Orang tua boleh menentukan pasangan untuk anak perempuan, namun urusan pemilihan jodoh adalah hak dari setiap anak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Wali mempunyai hak kepada anak perempuan dalam bentuk pertanggungjawaban serta perlindungan anaknya, namun tidak dapat memaksakan atau istilah lain melakukan kawin paksa terhadap anak perempuannya, karena dalam sebuah perkawinan harus memperhatikan unsur kerelaan. Jika suatu perkawinan tidak didasari unsur kerelaan, maka akan terjadi kerusakan dalam suatu perkawinan. Dalam hal pemilihan pasangan, perempuan mempunyai hak untuk menentukan memilih pasangan pilihannya atas dasar keagamaan. Memilih pasangan yang bertanggung jawab untuk membina serta membangun rumah tangga. Dari Abi Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang seorang laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak engkau laksanakan, niscaya akan timbul fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Maka dalam hal ini perempuan mempunyai hak memilih pasangannya sendiri.
jika seorang laki-laki yang dipilih mempunyai agama serta akhlak yang baik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.